pada bagian awal suatu karya tulis ilmiah biasanya disajikan abstrak. Abstrak ini gunanya untuk memberikan informasi awal kepada pembaca karya tulis kita agar mereka bisa mengetahui terlebih dahulu apa yang terkandung di dalam karya tulis yang kita buat. Kalau boleh saya umpamakan, itu adalah miniatur dari karya tulis ilmiah kita. Oleh karena itu, abstrak haruslah berisi komponen-komponen yang ada di dalam KTI, karya ilmiah kita. Secara singkat, harusnya bisa kita jelaskan apa latar belakang penulisan karya tulis ilmiah itu, lalu rumusan masalahnya, kemudian tujuannya. Jika kita menyajikan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian, tentu secara singkat kita jelaskan juga di abstrak bagaimana metode penelitiannya, kemudian hasil pembahasan, kemudian simpulan. Jika karya tulis ilmiah itu berupa kajian pustaka, ya kita jelaskan saja bahwa itu merupakan kajian pustaka, lalu kita tuliskan secara singkat isi bahasan yang kita buat, lalu simpulan. Kalau memang dibutuhkan rekomendasi, silakan kita tambahkan rekomendasi. Tetapi dia harus singkat, karena dia miniatur. Inilah salah satu kesulitan membuat abstrak. Pada umumnya, lembaga-lembaga ilmiah, penelitian, atau perguruan tinggi itu memberikan kesempatan kita untuk menyusun abstrak itu dengan panjang 200 sampai 250 kata. Oleh karena itu dia harus padat tetapi informatif. Kemudian di dalam abstrak itu tidak boleh kita menulis rujukan pustaka. Kemudian juga tabel dan gambar, karena dia nanti akan memakan tempat, memakan kata. Dan karena itu supaya dia singkat tanpa ada pustaka, tabel dan gambar. Biasanya pada bagian akhir dari abstrak itu ditulis kata kunci. Kata kunci ini sebagai bahan untuk memudahkan orang mencari jika mereka menelusuri karya tulis kita. Jadi kata-kata penting yang jika orang mengetik itu, nanti yang akan muncul adalah karya tulis kita. Ini biasanya digunakan pada orang penyusunan katalog. Kata kunci ini biasanya terdiri dari 5 kata maksimal. Kemudian ada beberapa kaidah yang juga dibuat tentang kata kunci ini. Kemudian ada yang membuat kaidahnya harus dibuat dari permasalahan yang umum, kemudian permasalahan yang khusus. Kemudian ada juga yang mengisyaratkan harus dibuat berdasarkan huruf pertama secara abjad. Abjad huruf pertama dari kata kunci itu. Nah, baiklah, saya coba lihatkan salah satu contoh. Ini abstrak dari artikel yang saya kirim yang diterbitkan oleh Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Judulnya adalah Respon Petani terhadap teknologi trikokompos berbahan dasar jerami padi di Provinsi Jambi. Nah, kalau kita lihat contoh di sini pada tulisan yang warna merah ini merupakan latar belakang dan tujuan latar belakang dan permasalahan mengapa
penelitian itu dilakukan. Lalu yang biru, yang berikutnya adalah berisi tentang tujuan daripada penelitian yang saya lakukan. Kemudian bagian berikutnya, yang hitam ini memberikan informasi tentang metode pelaksanaan penelitiannya, kemudian lokasinya, berapa jumlah responden, sehingga tercermin bagaimana metode penelitian yang saya lakukan tentang topik yang dibahas ini. Yang biru berikutnya itu menyajikan hasil secara singkat penelitian itu, kemudian sekaligus juga mencerminkan simpulan daripada penelitian, sedangkan bagian akhir yang merah ini menjelaskan tentang rekomendasi dari hasil penelitian yang saya lakukan. Nah, kemudian ini kata kuncinya, respon petani, trikokompos, jerami padi. Ini tidak menggunakan abjad, tapi menggunakan sistem ini yang umum, kemudian lebih khusus, dan ini lebih khusus. Jika memang diisyaratkan harus dibuat berdasarkan abjad, silakan saja dibuat yang jerami padi dulu, karena ini huruf J, kemudian respon petani, kemudian trikokompos. Itu silakan dibuat sesuai dengan acuan yang ditetapkan oleh lembaga di mana kita nanti akan menerbitkan karya tulis kita. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.